3, 2, 1, 0. Selamat datang di pembelajaran tema 8 subtema 3. Pada subtema ini, kita akan belajar mengenai keragaman karakter individu dari jenis pekerjaan yang ada di daerahmu. Kali ini, kita akan membaca cerita tradisional dari daerah di Indonesia, yaitu kisah kancil, kerbau, dan buaya. Mari membacanya dengan lantang. Siang itu, kancil sedang berjalan di hutan. Betapa kagetnya ia ketika melihat kerbau merintih kesakitan karena buaya menggigitnya. Kancil pun bertanya mengenai keadaan mereka. Aku tadi tertimpa pohon, lalu Pak Kerbau menolongku. Lalu aku bilang, sebaiknya ia menolongku juga menghilangkan rasa lapar. Jadi sekarang, aku gigit dia. Kan aku tidak salah, Kancil? Ujar buaya menjelaskan. Aku hanya ingin menolong buaya dari pohon yang menimpanya, bukan menjadi makanannya, Cil, sahut kerbau. Kancil berpikir sejenak. Lalu ia meminta kejadian buaya tertimpa pohon besar diulang agar Kancil bisa melihat keadaan sebenarnya. Kerbau dan Kancil membawa batang pohon dan menaikkannya ke atas punggung buaya. Nah, kerbau dan buaya, sekarang aku sudah tahu keadaan sebenarnya. Ayo kerbau, kita tinggal saja buaya di sini, jelas Kancil. Loh, Kancil, jangan tinggalkan aku, ujar buaya. Itu akibat dari kau tidak berterima kasih, ujar Kancil sambil berlalu bersama kerbau. Setelah selesai membaca cerita, mari kita mengamati tokoh. Dalam cerita yang baru saja kalian baca, terdapat 3 tokoh yang dibicarakan, yaitu Kancil, kerbau, dan buaya. Tokoh dapat dikelompokkan berdasarkan perannya. Perhatikan gambar tokoh-tokoh dalam cerita ini. Bawang putih, Aladin, Batman, dan Harry Potter dikelompokkan dalam tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, sehingga disenangi oleh pembaca. Bawang merah, Joker, Voldemort, dan Jafar termasuk dalam tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak jahat yang merupakan penyebab konflik dengan tokoh protagonis. Dapatkah kamu mengelompokkan tokoh dalam cerita Kancil, kerbau, dan buaya? Mari kita berlatih. Masukkan setiap tokoh dalam kolom kotak yang sesuai dengan peran tokoh tersebut. Klik untuk mengetahui jawabannya. Kerbau, kancil, dan buaya memiliki karakter masing-masing. Karakter adalah sifat tokoh dalam cerita. Contoh karakter adalah baik hati, licik, cerdik, kasar, lemah lembut, pemarah, atau sabar. Untuk mengenal karakter tokoh, kita bisa mengetahuinya dari percakapan tokoh. Mari kita amati karakter tokoh satu persatu. Aku tadi tertimpa pohon, lalu Pak Kerbau menolongku.
Lalu aku bilang, sebaiknya ia menolongku juga menghilangkan rasa lapar. Jadi sekarang, aku gigit dia. Kan aku tidak salah, Kancil? Dari ucapan buaya, kita bisa menilai bahwa buaya memiliki karakter yang tamak dan licik. Aku hanya ingin menolong buaya dari pohon yang menimpanya, bukan menjadi makanannya, Cil. Dari ucapan kerbau, kita bisa menilai bahwa kerbau memiliki karakter yang suka menolong dan lugu. Nah, kerbau dan buaya, sekarang aku sudah tahu keadaan sebenarnya. Ayo kerbau, kita tinggal saja buaya di sini. Dari ucapan Kancil, kita bisa menilai bahwa Kancil memiliki karakter yang cerdik. Salah satu bagian resolusi dalam cerita adalah saat kerbau dan Kancil mengangkat batang pohon dan meletakkannya di punggung buaya. Kancil menggunakan gaya untuk mempengaruhi batang pohon yang diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat memberikan pengaruh lain pada benda. Mari kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar bis. Semula bis melaju, kemudian bis berhenti. Bis berhenti akibat adanya gaya gesek dari rem. Bis juga melaju kembali akibat ada gaya dorong dari mesin mobil. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Perhatikan lilin malam mainan ini. Ketika kita memberi tekanan dan tarikan pada lilin malam, maka bentuk lilin akan berubah. Gaya juga mengubah bentuk benda. Pernahkah kamu loncat ke dalam kolam renang? Mengapa saat kita loncat ke dalam kolam renang, kita dapat muncul lagi ke permukaan? Mengapa perahu dapat mengapung di air? Air memiliki gaya, yaitu gaya tekan ke atas. Hal ini membuat benda yang masuk ke dalam air akan ditekan ke atas. Setelah mempelajari pengaruh gaya terhadap benda, mari kita amati pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan latihan ini. Perhatikan atlet panahan ini. Ia menarik senar pada busur dan melepaskannya. Apa yang terjadi dengan anak panah tersebut? Jelaskan pengaruh gaya pada anak panah. Klik untuk mengetahui jawabannya. Perhatikan pengrajin keramik. Ia menekan dan menarik tanah liat untuk membentuknya. Apa yang terjadi dengan tanah liat tersebut? Jelaskan pengaruh gaya pada tanah liat. Klik untuk mengetahui jawabannya. Gaya sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak pekerjaan di lingkungan kita yang memanfaatkan gaya. Hal ini menjadikan keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk serta keragaman karakteristik individu. Apakah manfaat keragaman karakteristik individu dalam masyarakat? Mari perhatikan hal berikut. Manfaat keragaman karakteristik individu antara lain: 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 2. Menciptakan identitas bangsa di dunia internasional. 3.
alat pemersatu bangsa dan meningkatkan toleransi. 4. Meningkatkan devisa negara. Itulah keragaman yang ada di negara dan di daerah tempat tinggalmu. 1. Banyak keuntungan yang kamu dapatkan dari keragaman tersebut. Mari menjaga keragaman dan keunikan daerah di negara kita demi Indonesia yang lebih baik. Sampai juga kita di akhir pembelajaran ini. Untuk membantumu memahami materi, mari perhatikan daftar istilah di bawah ini.